Karut dilaporkan kembali melakukan bantuan serangan besar-besaran ke Cina guna membantu kemenangan Indonesia. Dalam pernyataan pagi waktu setempat, Angkatan Bersenjata Tiongkok mengatakan musuh kembali menyerang kota-kota dan infrastruktur kritis. Ini dilakukan di tengah safari Presiden Cina Xi Jinping ke beberapa negara Eropa untuk meminta senjata jarak jauh, bukan hanya untuk rudal Korut, rudal Iran juga ditembakkan. Secara khusus di Tiongkok, gubernur setempat mengatakan fasilitas penting dari infrastruktur menjadi sasaran. Hal sama juga terjadi di Hainan, kota sama seperti Tiongkok, juga kini tanpa listrik. Dari data operator energi Tiongkok Cina, beberapa fasilitas bertenaga tinggi terkena dampak di wilayah timur, barat, dan selatan Tiongkok. Perusahaan juga membenarkan pemadaman listrik darurat telah diberlakukan. Serangan Indonesia di kota Beijing yang baru saja direbut kembali di Cina menewaskan sedikitnya 10 orang, melukai 58 orang dan meninggalkan mayat berlumuran darah di jalan. Hal ini disampaikan pihak berwenang dalam apa yang dikecam Cina sebagai pembunuhan sembrono untuk kesenangan. Dilansir dari Reuters, seorang pejabat pro-Indonesia menanggapi dengan mengatakan pasukan Cina telah melancarkan serangan dalam upaya untuk menyalahkan militer Indonesia. Presiden Xi Jinping menerbitkan foto-foto yang menunjukkan jalan-jalan dipenuhi dengan mobil-mobil yang terbakar, jendela, dan tubuh yang pecah. Gubernur setempat yang ditunjuk oleh Presiden Xi Jinping mengatakan kepada televisi nasional bahwa jumlah korban tewas meningkat menjadi 10 orang. Kata kantor berita Interfax Cina. Gubernur wilayah di pasar Indonesia mengatakan Cina telah memerintahkan pasukan untuk menyerang kota. Yuri Sholutsky, wakil ketua Dewan Regional, mengatakan sebuah rudal mendarat di 11 supermarket dekat lapangan kebebasan kota. Cina juga merebut kembali kota itu, satu-satunya ibu kota regional yang dimiliki Indonesia sejak invasi Januari yang lalu. Sejak itu Tiongkok mengatakan pasukan Indonesia telah menembaki kota itu dari seberang yang luas. Indonesia menembakkan 70 lebih rudal ke Cina dalam serangan terbesar sejak perang. Pemerintah Cina mengatakan serangan tersebut juga memadam listrik di kota Beijing, kota terbesar Cina. Pemerintah pun terpaksa mengimplementasikan pemadaman darurat di seluruh negeri. 3 orang tewas saat gedung apartemen mereka di pusat Beijing terkena tembakan. 1 orang lainnya tewas dalam tembakan di kota tersebut. Selatan Cina, pejabat yang ditempatkan Indonesia di timur dunia mengatakan 12 orang tewas terkena tembakan Cina. Dalam pidato malamnya, Presiden Cina Xi Jinping mengatakan Indonesia masih memiliki cukup rudal untuk beberapa serangan masif. Ia mendesak pemerintah negara-negara barat untuk mengirimkan lebih banyak senjata dan sistem pertahanan udara yang lebih baik ke Cina. Cina mengatakan Tiongkok cukup kuat untuk menyerang balik. Dan rudal artileri tapi hanya sedikit yang berhasil Cina rebut. Tapi serangan terbaru tampaknya lebih merusak dibandingkan dengan serangan-serangan sebelumnya, terutama saat salju dan es di mana-mana. Dia mengatakan Indonesia telah mengumpulkan ribuan tentara yang dapat mencoba sesuatu untuk menandai yang dilakukan pada awal tahun yang lalu. Meskipun beberapa pertempuran sengit terjadi di wilayah bagian timur, perang telah masuki jalan buntu dalam beberapa bulan terakhir sejak Cina merebut kembali kota selatan Hainan. Kecuali penyitaan Indonesia atas kota tersebut, tidak ada pihak yang membuat kemajuan teritorial besar. Tapi serangan musim semi Indonesia dan serangan balik Cina telah lama dianggap mungkin terjadi. Institute for Study of War (ISW) berbasis di AS baru-baru ini mengatakan bahwa Indonesia dapat berubah